Pinjol apapun, mau pinjolnya sebesar apapun, selegal apapun, sehebat apapun, ya, cara mengalahkannya cuma satu, teman-teman semuanya. Asalkan Anda paham dengan cara ini, Anda mau tidak ada uang, tidak mampu bayar, tidak sanggup, Anda resign, Anda di PHK, asalkan Anda benar-benar paham dengan hal ini, lewat semuanya. Pinjol sangat takut gitu loh, sangat takut kalau seandainya Anda tahu satu rahasia besar ini yang selalu disembunyikan oleh pinjaman online. Ini tidak boleh satu debitur pun tahu gitu. Ya, makanya Anda tidak diizinkan untuk berpikir untuk sampai kepada rahasia yang dia sembunyikan ini. Makanya Anda didesak terus-menerus dengan debt collector. Satu hari jatuh tempo, atau satu hari menjelang jatuh tempo, 2 hari menjelang jatuh tempo. Itu panggilan-panggilan nakal itu sudah sibuk. Karena dia tidak mungkin membiarkan Anda mengetahui nantinya rahasia yang selama ini ditutupi oleh pinjaman online. Tidak boleh Anda tahu, karena kalau Anda tahu, ini kelemahan terbesar dia. Nah, hari ini saya bongkarin buat teman-teman semuanya, terutama Anda yang telat-telat bayar di pinjol-pinjol besar seperti di Kredit Pintar, di Adapundi, EasyCash, atau misalnya di Akulaku, di S-Pinjam, Shopee gitu loh, atau di Kredivo dan lain sebagainya. Anda perlu tahu hal ini gitu loh. Kalau Anda tidak mau memahami hal ini, percaya sama saya, banyak hal yang akan hancur dalam hidup Anda. Perkara ini nggak besar loh. Ya, perkara ini nggak berat loh teman-teman semuanya. Ini sangatlah simpel tapi sangat ditakuti oleh pinjol. Apa itu bang? Mental. Mentalmu paling utama. Ya, ini yang diminta oleh pinjol. Bagaimana caranya pemikiranmu tidak boleh stabil? Karena kalau pemikiranmu stabil, keberanianmu akan muncul, logikamu akan muncul. Pinjol tidak menginginkan pemikiranmu ini stabil karena akan berdampak buruk pada mereka. Ya, contoh, kamu telat bayar, ada debt collector melakukan penagihan dengan pola pengancaman intimidasi. Pemikiranmu stabil, ancaman debt collector tidak masuk. Kalau ancaman debt collector tidak masuk, otomatis pinjol tidak mendapatkan uang. Ya, kenapa pinjol tidak mendapatkan uang bang? Kan memang keadaan saya sudah tidak punya uang. Oke, Anda kan didorong sebenarnya untuk gali lubang tutup lubang. Ketika Anda ketakutan, pinjol menguasai Anda. Sehingga desakan tadi mengakibatkan Anda mencari aplikasi lain untuk gali lubang tutup lubang. Ya, ketika ada galian yang berhasil, Anda pasti bayar ke pinjol. Oke, tapi kalau pemikiranmu tidak takut, pemikiranmu stabil, logikamu jalan, kamu tidak akan mau melakukan tindakan-tindakan bodoh ini. Apalagi sampai gali lubang tutup lubang. Karena kamu tahu, gali lubang tutup lubang tidak menyelesaikan masalah. Dan pemikiran inilah yang tidak diperbolehkan oleh pinjol ada pada dirimu ketika telat bayar pinjol. Makanya 1 hari atau 2 hari menjelang jatuh tempo, itu debt collector mengingatkan tapi sekalian mengancam. Ya, bukan hanya sebatas mengingatkan tagihan Anda akan jatuh tempo 2 hari lagi, tidak. Tapi kalau tidak kau bayarkan, kau main-main nantinya, rasain aja. Dataku akan disebar dan segala macam. Ini mencoba menakuti pemikiran Anda. Ya, bayangin kalau Anda ketakutan dalam hal ini. Berapa pinjol yang akan Anda ambil tuh? Ya nggak sih, Anda pasti sibuk dong cari-cari mana yang paling cepat nih, mana yang paling cepat nih, dan segala macam. Makanya, pinjol sangat takut dengan pemikiran Anda yang stabil. Jadi selagi teman-teman masih menunjukkan ketakutan, bang, Galbay ini aman nggak? Ada DC nggak? Ada ini nggak? Wah, pinjol nggak khawatir. Justru pinjol tertawa dengan hal itu. Karena angka keberhasilan mereka itu nampak peluangnya besar gitu loh. Selagi Anda masih ketakutan, pinjol tidak cemas. Tapi kalau Anda sudah berani, baru pinjol khawatir. Karena akan berdampak pada perusahaan dia. Kalau Anda bilangin, kan kami juga sudah nggak ada uang. Pinjol tahu. Anda nggak ada uang, pinjol tahu kok. Ya kan? Dia sudah tahu kalau Anda tidak mampu bayar, Anda tidak sanggup bayar. Tapi pinjol juga tahu datamu masih bisa dipergunakan. Nah, inilah yang mau mereka ambil. Dorongan tadi, bagaimana dia mendorongmu dari jarak jauh supaya terjadi kamu mencari lagi aplikasi lain, talangan dana dan talangan dana. Ini tujuan mereka. Makanya debt collector itu bukan hanya semata menagih, tapi juga merangkap sekalian untuk melakukan desakan dan ancaman buat teman-teman semuanya. Ya, ini Anda harus paham ini. Oke, dan habis itu dari mana lagi nih bang? Sumber-sumbernya? Ya sumbernya jelas dari telepon tadi. Telepon itu kalau Anda tutup,
telepon, WhatsApp, email, itu pinjol nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Karena sumber kekuatan besar mereka ada di sini. Ya, ada di sini loh. Kalau ini sudah Anda putus, bagaimana nanti debt collector untuk memasuki pemikiran Anda? Kan memang melalui telepon, WhatsApp, dan email. Anda pernah dengar nggak kayak gini? Kata debt collector, jangan coba-coba blokir kami. Jangan coba-coba ganti nomor, hapus WA dan segala macam. Kami akan proses Anda, kami akan laporkan dan segala macam. Karena debt collector takut ketika Anda mengganti nomor, menghapus WA, mengganti email, bagaimana caranya dia mengancam lagi? Kalau dia tidak bisa mengancam lagi, dia tidak bisa mengirim sama Anda, bagaimana mungkin Anda bisa ketakutan? Ini yang dia khawatirkan. Makanya sebisa mungkin dia akan mencoba memberikan statement padamu supaya kamu tetap mempertahankan telepon, WhatsApp, dan email. Nangkap nggak teman-teman semuanya? Coba Anda perhatikan. Hampir semua Anda yang telat bayar pinjol itu mendapatkan ancaman, mendapatkan intimidasi, mendapatkan tekanan. Tujuannya buat apa? Ya oke, dia menakuti Anda. Tapi di balik dia menakuti Anda, dia memberikan dorongan kecil. Yuk, ambil lagi yuk. Ambil lagi yuk di sini yuk. Itu tujuan dia. Nah, maka dari itu teman-teman semuanya, untuk mengalahkan pinjaman online, perbaiki pemikiranmu, putus semua komunikasi yang ada. Dua hal itu pinjaman online tumbang. Mau pinjol apapun terserah. Ya, atas dasar Anda tidak mampu lagi bayar dengan keadaan daripada terjadi gali lubang tutup lubang. Dua hal tadi harus ada dalam diri Anda. Perbaiki pemikiran Anda, putus komunikasinya. Selamat Anda semuanya gitu loh. Tidak akan ada lagi yang bertanya, DC datang ke rumah nggak? Ada FC lapangan nggak? Aman nggak? Dan segala. Itu tidak akan ada. Itu semua muncul karena tiga hal tadi. Telepon, WhatsApp, email, baru muncul dia. Kenapa Anda menjadi ketakutan? Karena tersimpan dalam pemikiran. Anda lupa mempergunakan akal sehat Anda, sehingga Anda menyatakan semua yang disampaikan debt collector adalah hal yang sebenarnya. Gitu dia konsepnya teman-teman. Cobalah Anda analisa, tenang-tenang, pelan-pelan Anda analisa gitu. Nggak ada satu hal pun tempat Anda mengadu kalau Anda sudah terjebak pinjol. OJK persetan dengan diri Anda, IPI persetan. Anda kalau nggak percaya laporin lah ke OJK dan IPI. Ya, enaknya itu cuma di depan media, tapi di faktanya laporan Anda tidak akan ditanggapi. Karena dia membiarkan hal itu terjadi. Ya, entah OJK tersandra karena pinjaman online atau apa, kita nggak tahu. Kalau IPI kita sama sudah tahu. Yang memimpin IPI adalah CEO dari Dana Rupiah, ya kita sama-sama tahu. Walaupun dia bekerja sesuai dengan mandat yang diberikan, tetap aja kepercayaan kita sebagai publik tidak mungkin penuh. Ya kan? Pasti aja dia ada intervensi dan segala macam. Nah, jadi buat teman-teman semuanya, kalau Anda ingin mengalahkan pinjaman online supaya tidak terlagi ancaman, tekanan, dan segala macam, perbaikilah pemikiranmu, putuslah komunikasi tadi. Silahkan Anda praktekkan, sampaikan kepada saya nanti setelah Anda praktekkan ini 1 minggu atau 2 minggu ke depan, kabarin saya lagi apa hasilnya nanti. Terserah mau pinjol manapun. Oke, buat teman-teman semuanya. Jadi dari saya cuma itu aja dulu. Oh ya, teman-teman semuanya, sebelum Anda beranjak, ini ada 2 video lagi. Mau kita lanjutin, teman-teman bisa lanjutin buat nonton ya. Mungkin soal penghapusan data, dan habis itu soal pinjol yang menghubungi HRD ataupun menghubungi kantor atau menyebarkan data kepada kontak. Nanti Anda juga bisa apa yang harus dilakukan. Silahkan. Menghapus data, menghilang dari pinjol. Ini makin banyak orang-orang yang berburu dengan hal-hal seperti ini. Seakan-akan ini adalah solusi satu-satunya yang harus mereka dapatkan sesegera mungkin untuk membebaskan dirinya dari jeratan pinjaman online. Meskipun dia tidak membayar, tapi hutang bisa diautolunaskan dan semua data-data yang ada di pinjol itu bersih. Tidak ada lagi teroran, tidak ada lagi intimidasi, tidak ada lagi didatangi, tidak ada lagi kunjungan-kunjungan ke perusahaan dia, dan tidak ada lagi penyebaran data kepada kontak-kontak yang ada. Ayo, siapa yang menginginkan hal itu boleh diisi dengan lengkap di dalam kolom komentar. Ini paket lengkap banget teman-teman semuanya. Kemarin video yang kita update tentang pelacakan lokasi. Habis itu kita sambung lagi dengan aturan-aturan yang ada, yang mana ancaman-ancaman bullshit yang selalu dilontarkan oleh debt collector.
Habis itu kita sambung lagi dengan ancaman yang selalu masuk, yang mana mereka telah dihubungi melalui HRD kantor, juga sudah diterangkan tentang aturan-aturan yang berlaku. Nah, penghapus data tidak hilang teman-teman semuanya. Menghapus data, menghilang dari pinjol, hutang auto lunas tanpa bayar masih diminati dan sangat banyak orang yang menginginkan hal ini. Yuk, siapa yang menginginkan? Ketik di dalam kolom komentar biar saya bukain isi pemikiranmu itu, biar kamu bisa tahu menghapus data itu harus dari mana dan seperti apa. Ini tidak ada berbayar sama sekali. Anda tidak perlu masuk grup, Anda tidak perlu bayar-bayar jasa, tidak perlu mentransfer uang. Ini gratis. Semuanya gratis gitu loh. Medibroni tidak meminta bayaran sama Anda sama sekali. Semuanya gratis karena Anda sudah dimiskinkan oleh pinjol. 10.000 perak pun tidak boleh diminta lagi duit Anda. Oke? Setuju atau tidak teman-teman semuanya? Yang setuju ketik di dalam kolom komentar. Yang baru bergabung boleh disupport dulu channel ini supaya channel ini makin berkembang dan saya makin semangat lagi memberikan motivasi dan edukasi. Silahkan. Yuk, buat teman-teman semuanya, saya Medibroni. Mungkin teman-teman masih banyak yang belum kenal dengan saya ya. Saya memberikan edukasi tentang pinjol sejak 2018. Saya hadir di YouTube membagikan semua pengalaman yang ada. Mulai saya sendiri mengalami terjebak di pinjaman online sampai dengan orang-orang sekitar yang sudah saya bantu untuk membuka kembali pemikiran dia. Mungkin teman-teman semuanya mungkin belum kenal ini orang ini siapa dan kok tiba-tiba muncul dan segala macam ya. Kali ini saya kenapa selalu membahas dengan hal yang sama ya. Ini teman-teman semuanya, per hari tadi saja saya menemukan ada sekitaran 10 orang lebih yang sudah menggunakan jasa hapus data dengan berharap hutang bisa diselesaikan tanpa perlu dibayar. Dan dia juga berharap tidak ditagih lagi oleh debt collector, hutang mereka dianggap lunas semuanya, data tidak disebar, bahkan data mereka yang ada di pinjol itu juga hilang. Ini versi mereka, sehingga mereka membayar kepada orang yang bersangkutan. Ada yang 2 juta, ada yang 1 juta, ada yang 3 juta, bahkan ada yang sampai 5 juta. Dan di samping itu ada juga tadi yang bela-belain untuk mempersilahkan mempergunakan data dia untuk mengambil di pinjol-pinjol lainnya, asalkan ini bisa terselesaikan. Siapa yang tidak pengen ya kan? Hutang lunas, kita tidak membayar lagi, kita tidak ditagih lagi, data hilang. Semua orang menginginkan hal yang seperti ini. Ya nggak sih, termasuk teman-teman yang menonton saya. Saya mungkin kalau Anda perhatikan di channel ini, mungkin sekitaran 1000 video tentang menghapus data mungkin sudah saya update sama teman-teman semuanya. Ya, mungkin dalam sebulan 2 kali ada tentang updatean menghapus data pinjol. Tapi entah kenapa rekomendasi YouTube itu sangatlah terlambat, sehingga saya tidak mampu mengatasi hal itu. Alhasil Anda harus jadi korbannya dulu, baru kita bertemu di sini. Saya berulang kali menyampaikan sama teman-teman, sudahlah, jangan berharap terlalu berlebihan. Orang di saat ekonomi seperti ini, apapun upaya, asalkan itu cuan, mereka akan menawarkan hal-hal itu gitu loh. Saya selalu sampaikan sama teman-teman semuanya. Ini ada grup galbay lah, grup konsultasi lah, grup inilah, semuanya meminta bayaran. Oke. Habis meminta bayaran, ada lagi iuran-iuran entah apalah itu yang dia bikin di dalam hal itu. Habis itu lagi banyak yang diajakin untuk menyelesaikan pinjol legal dengan mengambil ilegal, dengan sistem bagi hasil. Ada yang 30%, ada yang 40%, nominalnya bervariasi setiap orang. Habis itu ada yang ditawarkan menghapus data. Nah, tentang menghapus data sendiri, saya berulang kali sama teman-teman, Anda tidak perlu jasa orang ini.
Jasa ini hanya melakukan penipuan terhadap diri Anda, memanfaatkan kepanikan yang ada hari ini untuk cuan bagi mereka. Kalau Anda pengen menghapus data yang ada di pinjol, Anda sendiri bisa melakukan. Ya kan? Bukan orang ini. Kalau orang ini tidak bisa mengapa-ngapain. Dia tidak bisa menghapus data yang ada di pinjol, dia tidak bisa membackupmu. Dia cuma bisa menghapus sisa uang yang ada di kantongmu. Itulah yang dia minta 1 juta, 2 juta, 3 juta, itu yang bisa mereka lakukan. Saya berulang kali menyampaikan, kalau ada orang yang bisa menghapus data di pinjol, ngapain tindakan bodoh ini dia lakukan? Ngapain dia tawarkan jasa samamu? Mendingan dia ambil pinjol ini sendiri, menggunakan data dia, begitu dana cair dia hapus datanya. Ya, habis itu dia ajukan lagi, dana cair dia hapus lagi. Ya, kalau memang ada orang yang bisa seperti itu, saya rasa pinjol sudah tidak ada di Indonesia ini. Pinjol sudah dibangkrutkan dan dia pun tidak bisa ditangkap. Kenapa? Karena data dia tidak ada. Ya enggak? Tapi karena barang ini hanyalah penipuan, hanya memanfaatkan kepanikan yang ada, sehingga Andalah yang dikorbankan dalam hal ini. Ya, saya paham Anda menjadi korban karena kepanikan, karena kesetresan. Habis itu Anda tergiur dengan semua yang ditawarkan. Siapa sih yang tidak pengen hutang dia lunas? Siapa sih yang tidak pengen data dia dihapus? Semua orang menginginkan hal ini. Tapi kenyataannya hal itu tidak ada. Ya, nanti saya tunjukkan cara menghapus data yang paling benar. Diri sendiri aja bisa melakukan. Habis itu tentang backup data. Ini masih banyak loh. Di media sosial masih banyak. Di Instagram, di Facebook, di TikTok, ini masih banyak. Tentang backup data ini. Nggak ada, saya bilang. Yang di backup itu cuma duitmu. Begitu duitmu sampai kepada mereka, urusanmu mau selesai mau tidak, terserah. Ketika Anda terlalu banyak bertanya dalam hal ini, Anda akan diblokir. Ya, itu ya buat teman-teman semuanya. Apalagi sampai teman-teman semuanya, saya tidak melarang Anda untuk menggunakan jasa-jasa dari lawyer. Silahkan, nggak ada masalah, itu kembali ke diri Anda karena hak Anda juga kan sebagai warga negara. Tapi ingat, permasalahan Anda ini bukan tentang pembagian harta gonong gini. Anda ini sedang berbagi masalah hutang. Sekarang Anda berikan kuasa, berapa biayanya? Apakah diminta per aplikasi atau per satu masalah aja? Harus Anda pertimbangkan dengan matang. Dan lagian, jasa-jasa seperti ini tidak juga dibutuhkan. Kenapa seperti itu? Karena perkara ini tidak dilimpahkan ke ranah hukum. Pinjol pun masih pikir-pikir untuk melimpahkan Anda ke jalur hukum. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau Anda ingin menghapus semua data yang ada di pinjol dari diri Anda sendiri tanpa ada jasa-jasa, yang mana jasa itu hanya melakukan penipuan terhadap diri Anda, alangkah baiknya perbaiki saja cara berpikir Anda. Lawan terberat Anda hari ini adalah diri Anda sendiri. Ya, nyatanya Anda sering nggak nengok saya sedang live? Saya sedang live, itu pasti banyak pertanyaan. Bang, saya sudah galbay selama 2 tahun. Saya sudah ganti nomor, sudah hapus WA, sudah ganti email. Kira-kira masih aman nggak ya? Atau saya masih dicari nggak ya? Ini menandakan data belum terhapus. Karena data yang paling abadi ada di sini, bukan ada di handphone. Ketika handphone itu sudah tidak berdering, WhatsApp sudah tidak masuk, email sudah tidak masuk, belum tentu di pemikiran Anda akan hilang. Nyatanya orang yang galbay sudah 2 tahun saja, bukannya dia datang dengan membawa sedikit tabungan yang telah dia kumpulkan selama 2 tahun, dia masih sibuk mencari aman. Berarti ketakutan itu tertinggal di kepala. Sekarang Anda mau mempergunakan jasa hapus data. Yang dihapus yang di mana ini? Yang di sistem pinjol, ketakutan dalam kepala Anda seperti apa? Karena yang abadi di dalam pemikiran. Nggak mungkin dia pecahkan dulu kepalamu, habis itu dicuci otakmu, kan nggak mungkin. Ya, maka dari itu, satu-satunya orang yang bisa membebaskanmu dari jeratan ini adalah dirimu sendiri. Selagi kamu memikirkan hal-hal yang buruk untuk dirimu, sampai kapanpun ini akan
terjadi ketakutan yang luar biasa. Tapi kalau kamu memikirkan hal-hal positif, katakan kepada dirimu bahwasannya kamu mampu untuk mengatasi semua ini, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Ya, begitu ya buat teman-teman semuanya. Jadi, jangan ada lagi yang tertipu dengan jasa-jasa backup data, menghapus data, ditawarkan dengan begana begini segala. Jangan ada. Ingat, kita ini tidak mampu bayar. Tidak mampu bayar ini bukan unsur disengaja, tapi karena fakta hidup. Apa yang terjadi dengan fakta hidup? Uang tidak ada. Kita tidak bisa melanjutkan lagi pembayaran karena keadaan kita. Sekarang kita menggunakan jasa ini, malah kita mengeluarkan uang. Ini sudah nggak benar. Ya, dari situ aja teman-teman sudah bisa berpikir, wah ini sudah nggak benar, ini sudah nggak bisa diikutin lagi. Toh saya ingin bebas dari hutang loh. Kok malah saya menghamburkan duit lagi? Seperti itu kurang lebih. Atau misalnya Anda diajak nih pakai data Anda, ambil ilegal, lunasi ilegal. Ini juga nggak baik, ini juga nggak bagus. Mereka memanfaatkan data Anda untuk sistem bagi hasil tadi. Kalau mereka memang mau, kenapa tidak gunakan data mereka sendiri? Ya, seperti itu teman-teman semuanya. Dan habis itu, barter kontak ini tolong jangan dilakukan. Kasihan orang-orang sekitar Anda. Ini ada 2 orang yang mempergunakan jasa si penipu tadi ya. Data si A dikirim ke si B, data si B dikirim ke si A. Mereka sama-sama mengajukan pinjol. Kasihan orang data kontakmu. Apalagi yang kalian babat itu adalah ilegal. Kekuatan mereka terletak pada data-data yang ada. Ya teman-temanku semuanya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa terbuka pemikirannya. Tidak ada yang perlu masuk ke ranah penipuan lagi. Lawan terberatmu hanya pemikiranmu sendiri. Selagi kamu bisa berdamai dengan keadaan hari ini, berdamai dengan pemikiran, insya Allah galbay dimanapun aman. Ya teman-teman semuanya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam. Pinjol yang menghubungi di luar Kondar sampai ke HRD kantor, itu yang paling banyak sekarang dilaporkan oleh teman-teman semuanya. Terutama ini banyak juga dari Shopee, yang mana Shopee menghubungi di luar Kondar, bahkan nomor orang-orang yang sempat diisikan pulsa. Dan habis itu ada juga teman-teman yang menyampaikan sama saya bahwasannya ada juga pinjol-pinjol legal yang sengaja menghubungi HRD tempat dia bekerja. Apa yang harus dilakukan dan apakah ini diperbolehkan? Nah, kebetulan teman-teman semuanya, biar saya terangkan sama Anda, biar Anda paham juga apa yang harus dilakukan buat ke depannya, supaya Anda tidak terhanyut dalam ancaman dan kata-kata yang dibentuk nanti, ataupun Anda misalnya diadu domba dengan HRD atau orang sekitar. Mungkin sebelumnya saya memperkenalkan lagi sama teman-teman semua, atau mengingatkan lagi sama teman-teman semuanya tentang pentingnya kita memahami soal POJK terbaru 2023 lalu, yang mana ada POJK nomor 22 ya. Di sana sebenarnya telah diatur tentang etika hingga waktu penagihan kredit. Jadi teman-teman tolong simain ini baik-baik. Jangan nanti bertanya-bertanya lagi, Bang ini gimana, Bang ini gimana. Saya paham dengan kepanikan Anda, tapi di sisi lain Anda juga harus paham apa yang harus kita lakukan di tengah situasi yang seperti ini ya. Jakarta, Otoritas Jasa Keuangan OJK telah mengeluarkan peraturan POJK nomor 22 tahun 2023 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan, yang di dalamnya juga mengatur etika serta waktu penagihan kredit. Selain untuk melindungi konsumen, POJK tersebut dibuat guna mendorong perilaku pelaku usaha jasa keuangan agar menjadi entitas usaha yang sehat serta bisnis, dan menerapkan perilaku pelaku yang baik dalam menjalankan kegiatan usaha. Saya yakin kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan dengan menerapkan prinsip perilaku pasar. Maka akan semakin mendorong pertumbuhan bisnis yang sehat
Karena makin kuatnya kepercayaan konsumen, kata Kepala Eksekutif Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi Pelindung Konsumen OJK, Friderika Widayasari Dewi atau akrab disapa dengan Kiki di Jakarta. Dalam pasal 62 ayat 1 POJK nomor 22 tahun 2023 tertulis bahwa PUJK wajib memastikan penagihan kredit atau pembiayaan kepada konsumen dilaksanakan sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam ayat 2, OJK mengatur PUJK agar tidak menggunakan cara ancaman, kekerasan, atau tindakan yang bersifat mempermalukan konsumen. Selain itu, waktu penagihan hanya diperbolehkan pada Senin sampai Sabtu di luar hari libur nasional, serta pukul 8 sampai jam 8 malam. Udah paham teman-teman semuanya? Di sini telah disampaikan OJK mengatur PUJK agar tidak menggunakan cara ancaman. Oke, cara ancaman, kekerasan atau tindakan yang sifat mempermalukan konsumen. Nah, dari sini sesuai dengan pasal 62 ayat 1 POJK nomor 22 tahun 2023, karena OJK telah menyampaikan di dalam isinya itu adalah tidak menggunakan cara ancaman atau tindakan yang sifatnya mempermalukan. Pertanyaan saya buat teman-teman semuanya, silahkan teman-teman jawab sendiri ya. Apakah dengan pinjol itu menghubungi di luar dari kontak darurat itu bagian dari penagihan biasa atau mempermalukan? Coba yang sifatnya mempermalukan ini menyebarluaskan informasi si debitur yang berhutang kepada orang di luar dari konsumen tersebut. Nah, jawab buat teman-teman semuanya ya. Habis itu menggunakan cara ancaman, baik itu kekerasan fisik maupun verbal, itu juga diatur. Ya, dan pinjol juga cuman diperbolehkan melakukan penagihan Senin sampai Sabtu di luar hari libur nasional. Oke. Habis itu pada hari Senin sampai dengan Sabtu di luar hari libur nasional dari pukul 8 sampai pukul 8 malam, dari 8 pagi sampai 8 malam, waktu setempat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tulis POJK pasal 62 ayat 2 huruf F dan G. Penagihan kredit juga hanya dapat dilakukan sesuai dengan alamat penagihan dan domisili konsumen. Jadi tidak ada ceritanya debt collector melakukan penagihan ke kantor. Tidak ada ceritanya debt collector menagih ke tempat Anda nongkrong. Karena sesuai dengan POJK itu hanya dapat dilakukan dengan alamat penagihan dan domisili konsumen. Di luar dari itu nggak ada toleransi. Yang paling sering mendatangi Anda pinjol-pinjol apa ke kantor? Isi dalam kolom komentar dan Anda pahami POJK nomor 22 tahun 2023. Ya. Untuk penagihan di luar dari tempat atau waktu yang ditentukan hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan perjanjian bersama konsumen terlebih dahulu. Boleh. Si debt collector ini pengen datang ke kantor Anda, boleh. Tapi harus meminta persetujuan dari diri Anda selaku konsumen. Kalau Anda tidak menyetujui, mereka tidak bisa semena-mena langsung ke kantor Anda menemui Anda. Ya, itu yang harus dipahami dari teman-teman semuanya. Jangan ada lagi, Bang, ini pinjol ngubungi HRD, ini pinjol ngubungi nomor yang saya isi pulsa, ini pinjol datang ke kantor saya, ini pinjol nelpon ke kantor saya. Semua itu tidak boleh. Udah. Apa yang tidak membolehkan? Apakah si debiturnya? Tidak. Ini aturan OJK. Bagaimana kalau ada debt collector yang melanggar hal-hal seperti itu? Makanya penting untuk direkam dan didokumentasikan. Pertanyakan mereka dari mana, apakah mereka sudah tahu dengan aturan-aturan kredit
penagihan kredit terbaru. Itu yang penting untuk dipertanyakan. Jangan hanya dinikmati dan berdiam diri dengan konsep ketakutan yang Anda alami hari ini. Ya. Habis itu lagi, lebih lanjut, apabila PUJK melanggar ketentuan yang tercantum dalam aturan tersebut, maka dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sampai pencabutan izin. Ya, nah sekarang kalau sudah ada aturan-aturan seperti ini, apa tindakan yang harus kita lakukan sebagai konsumen? Mencari bukti-bukti tersebut. Kalau memang dia menghubungi di luar kondar, simpan bukti yang ada. Habis itu kita laporkan kepada otoritas jasa keuangan sesuai dengan bukti yang kita miliki. Jelaskan nama aplikasinya. Apakah ini dilakukan Shopee yang selalu Anda pertanyakan hari ini, yang selalu menghubungi di luar kondar? Apakah itu dilakukan oleh Tunaiku yang selalu menghubungi kantor dan mendatangi kantor? Apakah ini dilakukan oleh Kredivo atau Akulaku? Yang jelas ada buktinya. Di sini OJK menyampaikan lebih lanjut, apabila PUJK ini adalah pelaku usaha jasa keuangan. Siapa itu? Pinjol tadi. Ya, itu ya teman-teman semuanya. Kalau dia melanggar ketentuan yang tercantum dalam aturan tersebut, maka dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sampai pencabutan izin usaha oleh OJK. Ya, tinggal kita nanti bagaimana kita membuktikan hal ini, kita serahkan kepada OJK dan kita lihat apakah OJK benar-benar dalam ucapan tersebut, ya. Habis itu lagi, adapun POJK nomor 22 tahun 2023, Undang-Undang nomor 4 tahun 2023 tentang Undang-Undang P2SK dan mengganti POJK nomor 6 garis miring POJK titik 07 2022 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan serta menyempurnakan beberapa POJK lainnya. OJK mengapresiasi berbagai masukan dalam penyusunan POJK nomor 22 tahun 2023 kepada para pemangku kepentingan terkait baik Asosiasi Industri Jasa Keuangan hingga PUJK. Nah, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman semuanya. Kalau misalnya masih ada nanti Anda temukan nih si Oren Bang, Shopee Bang, pinjam Bang, Akulaku Bang, Kredivo dan segala macam menghubungi perusahaan saya. Buktinya mana? Buktinya apa aja, bisa berupa rekaman boleh, atau debt collector yang datang itu wajib Anda videokan biar kita tahu dia tahu nggak aturannya. Apakah sebelumnya dia sudah meminta izin sama Anda untuk menemui Anda di kantor? Kalau tidak, berarti mereka telah melanggar. Kita sebagai debitur harus paham mana aturan. Dan aturan ini bukan berarti untuk kita berlindung di balik aturan itu untuk tidak membayar, tidak. Supaya debt collector benar-benar paham mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Ya, sampai di sini ada teman-teman yang tidak mengerti tentang hal itu, isi di dalam kolom komentar. Nanti untuk POJK-nya, POJK 22 tahun 2023. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.